Perkenalkan, namaku Santi, umurku 25 tahun. Aku bekerja sebagai pelayan toko di kotaku. Aku orangnya biasa saja, sederhana, baik, dan tidak sombong. Malah banyak orang bilang kalau diriku ini cantik. Tetapi aku menyadari bahwa aku ini orang biasa, jauh dari kata glamor dan mewah. Seperti biasa, aku bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan untuk kedua orang tuaku. Karena aku anak terakhir, semua kakakku sudah menikah. Tinggal aku saja yang hidup bersama orang tuaku. Jadi setiap hari akulah yang menyiapkan makanan untuk mereka sebelum mereka pergi ke sawah. Ini adalah kisahku 2 bulan yang lalu. Seperti biasa, aku berangkat kerja jam setengah 8 pagi. Pagi itu aku menunggu angkot di pinggir jalan. Dan tak sengaja aku ketemu Bang Rizky. Dia adalah seorang petani yang biasa diajak kerja ayahku untuk bekerja di sawahnya. Dan orang-orang sering memanggil Bang Rizky dengan sebutan Bang Kumis. Karena memang dia mempunyai kumis tipis. Aku tak tahu bagaimana awalnya ia mendapatkan sebutan itu. Bang Kumis ini orangnya masih muda, usianya sekitar 35 tahun. Tetapi dia sudah beristri. Pagi itu ia menawariku untuk memboncengnya dan sekalian mengantarku ke tempat kerja. Karena aku dan Bang Kumis sudah biasa, jadi aku menurutinya dan aku pun memboncengnya. Dengan malu-malu tapi mau, Bang Kumis pun memulai pembicaraan. Lalu kita ngobrol di sepanjang perjalanan ke tempat kerjaku. Aku sebenarnya tidak pernah punya niat apa-apa. Tapi entah kenapa hal ini bisa terjadi. Bang Kumis sebenarnya cukup keren di mataku, meski dia agak hitam karena sering tersengat matahari. Tetapi Bang Kumis mempunyai badan kekar dan tegap seperti petarung MMA dan punya tampang yang cukup ganteng. Dia berkata bahwa nanti malam akan ke rumah untuk nonton bola bareng bersama ayahku karena bulan ini memang lagi ada Piala Dunia. Sampailah aku di tempat kerja. Bang Kumis pun pergi. Tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Hari itu terasa cepat. Malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, Bang Kumis datang dan mengobrol dengan ayahku di ruang tamu. Aku pun dengan cekatan seperti biasanya membuatkan 2 cangkir kopi untuk mereka berdua. Kopi pun mereka seruput hingga pertandingan dimulai. Aku pun ikut menonton di belakang mereka. Dengan diam aku menonton pertandingan itu karena aku tidak mengerti tentang sepak bola, berbeda dengan Bang Kumis dan ayahku.
Mereka bersorak dan berteriak ketika terjadi gol ataupun terjadi pelanggaran. Pertandingan terus berjalan. Aku hanya memainkan HP sambil sesekali melihat TV. Kulihat ayahku mengantuk lalu tertidur. Maklum saja, mungkin ia kecapean waktu bekerja di sawah. Ditambah lagi usianya yang sudah 58 tahun, hampir kepala 6. Kemudian aku pun ke belakang untuk makan makanan kecil dan minum di sana. Tak kusangka, kemudian Bang Kumis menyusulku dengan alasan ingin minum air dingin. Tanpa malu-malu lagi, dia langsung menyerobot minumanku dan memakan makananku. Ketika aku akan merebutnya lagi, dia malah menarik tanganku. Dan dia ingin melakukan hal itu kepadaku. Awalnya aku menolak, tetapi karena unsur lain dan entah kenapa, aku malah menurutinya. Tidak kusangka akan terjadi hal seperti ini. Hingga pukul 1 malam permainan itu selesai. Terjadi beberapa gol masuk ke gawangku. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah marah kepadanya. Dan aku malah ingin hal itu lagi. Entah kenapa, setiap malam aku malah terbayang-bayang kejadian itu terus. Seakan-akan aku bisa melayang-layang. Dengan berbagai cara dan usaha, akhirnya pada suatu hari aku dan Bang Kumis bisa melakukannya lagi. Aku merasa Bang Kumis memang hebat. Hebat luar dan hebat di dalam.